Stefania Putri, NPM 221200074. Nah, aku dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang sistem operasi Windows dan sistem operasi real time. Nah, untuk yang sistem operasi Windows itu aku akan menjelaskan tentang cara membuat dan cara mengelola desktop pada Windows 10. Dan juga aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan atau mengelola Command Prompt pada Windows ya. Dan yang kedua, untuk yang sistem operasi real time, aku akan menjelaskan tentang apa aja sih tantangan yang ada di dalam sistem operasi real time itu, dan apa hubungan antara sistem operasi real time dengan artificial intelligence atau AI. Nah, untuk isinya kalian simak ya videonya. Dah. Nomor 1, jelaskan proses untuk membuat dan mengelola multiple desktop di Windows 10. Proses membuat dan mengelola desktop pada Windows 10 yaitu ada 3. Yang pertama adalah bisa menekan Windows plus Tab pada shortcut di keyboard kita. Langsung saja kita praktikkan, yaitu kita klik Windows plus Tab. Nah, ini berfungsi untuk membuka tampilan text view atau tampilan desktop yang lain. Dan di sini juga dapat kita lihat desktop yang aktif, dan kita juga dapat mengklik pada desktop lain untuk beralih, seperti kita mengklik pada PowerPoint. Nah, kita bisa beralih dari situ. Lalu untuk yang nomor 2 ada Windows plus CTRL plus panah kiri atau panah kanan. Langsung saja kita praktikkan, yaitu klik Windows plus CTRL dan panah kiri. Nah, ini maksudnya perbedaan antara panah kiri dan panah kanan adalah jika kita ingin melihat tampilan desktop kita berada di tampilan sebelah kiri, maka kita akan mengklik Windows dan panah sebelah kiri. Namun jika kita ingin desktop kita berada pada tampilan sebelah kanan di sebelah sini, kita bisa mengklik shortcutnya dengan Windows plus panah sebelah kanan. Lalu yang nomor 3 ada Windows plus CTRL plus D. Langsung saja kita praktikkan Windows CTRL plus D. Nah, ini merupakan tampilan untuk membuka tab baru. Dan ini perbedaannya, tab baru ini masih kosong dan tab desktop 1 ini adalah tampilan yang awal, dan ini kita yang buat baru. Lalu jika kita ingin menambah desktop yang lain, misalnya kita membuat desktop 3 atau 4, kita bisa dengan menekan icon plus di sebelah sini. Nah, ini akan menambahkan otomatis. Nomor 2, apa perbedaan antara mode hibernasi dan mode sleep pada Windows, dan bagaimana cara mengaktifkan atau menonaktifkan fitur-fitur ini. Nah, untuk pertama kita akan memberitahukan cara mengaktifkan mode hibernasi dan cara menonaktifkannya. Pertama, kita klik tombol Start atau Windows. Lalu kita ke tombol Power. Nah, di sini hanya ada mode Sleep, Down, dan Restart ya. Jadi, jika kita ingin menambahkan mode hibernasi ke dalam sistem Power ini, kita bisa mengkliknya di sini. Kita pergi ke bagian baterai, lalu kita klik kanan, pilih opsi daya. Setelah itu kita pilih, yaitu memilih fungsi tombol daya. Nah, di bagian bawah ada pengaturan penonaktifan. Ini masih belum bisa diceklis ya. Jika kita ingin merubahnya, kita bisa menekan ini, mengubah pengaturan yang saat ini tidak tersedia. Jika sudah, kita bisa memilih mana yang ingin kita tampilkan di ikon power tadi. Nah, jika mode hibernasi sudah terchecklist, mari kita simpan perubahan. Dan kita cek di bagian start, lalu di power. Nah, di sini mode hibernasi sudah tertampil ya. Jadi ada mode sleep, hibernasi, shutdown, dan restart. Dan untuk cara menonaktifkannya juga sama seperti tadi. Kita tinggal
unchecklist saja pada bagian pengaktifan pengaturan ini. Kita hanya tinggal pilih saja mana yang tidak ingin kita tampilkan pada sistem power tadi. Lalu untuk perbedaan mode antara mode hibernasi dan mode sleep adalah mode hibernasi dapat menyimpan status sistem dan aplikasi yang berjalan ke file di hard drive sebelum mematikan komputer yang sepenuhnya. Ini mematikan komputer secara total untuk menghemat daya. Namun perbedaan dengan mode sleep yaitu mode sleep ini adalah mode daya rendah yang mengurangi konsumsi energi komputer tanpa mematikan sepenuhnya sistem. Saat dalam mode sleep, komputer tetap aktif dan siap digunakan dalam waktu singkat. Nomor 3, jelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat backup dan restore data menggunakan fitur file history di Windows 10. Ya, untuk membuat backup dan restore data dengan menggunakan fitur file history di Windows 10, yaitu pertama kita klik di pencarian, kita pergi ke control panel. Nah, kita buka control panel, lalu di bagian sini kita mencari file history. Kita klik. Lalu di sini jika kita ingin menonaktifkan atau mengaktifkan, kita bisa klik turn on di file historinya. Dan untuk menyeting backupan, kita pergi ke advanced setting. Nah, di sini ada save copy of file. Kita bisa memilih untuk membackupnya, misal setiap 10 menit atau misal 30 menit sekali, atau bisa juga 12 jam sekali. Itu kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Untuk yang membackup keep saved version, kita juga bisa memilih membackupnya itu setiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, atau bisa juga 2 tahun sekali, tersesuai tergantung kebutuhan kita masing-masing. Nomor 4, apa itu Windows Registry dan bagaimana cara mengeditnya untuk mengonfigurasi pengaturan sistem yang lebih mendalam. Nah, untuk cara mengeditnya, untuk mengkonfigurasi pengaturan sistem yang lebih mendalam, kita pertama bisa mengklik tombol di keyboard kita Windows R. Lalu kita klik regedit. Kita klik OK. Nah, jika tampilan seperti ini, kita klik yes. Lalu di sini ada tampilan key-nya, ada key classroot, key current user, key local machine, key user, dan key current config. Nah, di dalam key ini terdapat sub key. Nah, ini merupakan tampilan sub key. Dan di dalam tampilan sub key ini juga ada yang namanya tampilan sub key. Lalu kita langsung saja untuk mengonfigurasinya. Yang pertama kita masuk ke key current user, lalu kita ke sub key yang konsol. Setelah itu kita masuk ke sistem root. Nah, di sini pada tabel ini kita bisa klik kanan, lalu kita pilih modify. Nah, di sini jika kita ingin mengubah konfigurasi datanya, kita bisa mengganti value data di sebelah sini. Nah, itu tadi adalah cara mengonfigurasi data-data ataupun yang lainnya. Dan untuk kesimpulannya, yaitu Windows Registry adalah sebuah database atau basis data yang hierarkis yang dapat menyimpan konfigurasi dan pengaturan sistem operasi di Microsoft Windows. Registry ini merupakan komponen kritis dari sistem operasi Windows dan menyimpan informasi penting terkait dengan hardware, software, pengaturan sistem, pengguna, dan banyak lainnya. Untuk perubahan pada registry dapat terjadi melalui instalasi dan penghapusan perangkat lunak, pengaturan sistem, ataupun melalui modifikasi manual oleh pengguna atau administrator. Sebelum membuat perubahan pada registry, sangat disarankan untuk membuat cadangan atau backup terlebih dahulu untuk mencegah potensi terjadinya masalah. Nomor 5. Bagaimana cara menggunakan command prompt atau PowerShell di Windows? Berikan contoh penggunaan perintah dasar untuk manajemen file dan proses. Nah, untuk langkah yang pertama, kita pergi ke command prompt yang ada di Windows kita, yaitu dengan cara kita klik
Windows plus R pada keyboard kita. Lalu di sebelah kiri kita bisa mengetikkan CMD atau command prompt. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan command prompt ya teman-teman. Jadi artinya ini kita sedang berada di disk C, dan di dalam disk C terdapat folder user. Lalu di dalam folder user ini terdapat folder lagi yaitu Sapna. Namun saya ingin kembali ke disk C saja. Kita bisa mengetikkan CD, lalu kita mengetikkan lagi CD. Nah, kita sudah berada di disk C saja. Namun saya ingin melihat folder apa aja yang berada di dalam disk C ini. Kita bisa mengetikkan dir, lalu enter. Nah, di sini terdapat beberapa tampilan folder yang berada di direktori C. Lalu saya ingin membuat folder dan saya letakkan di C, yaitu dengan cara md spasi. md ini adalah make directory yang dimana kita akan membuat folder yang kita taruh di dalam disk C. Spasi, jika kita ingin membuatnya lebih dari satu kalimat, kita bisa membuat dengan tanda petik 2 seperti ini ya. Saya akan mengetikkan nama file yang akan saya buat seperti ini, lalu kita klik enter. Setelah itu kita cek di dalam disk C ini, kita mengetikkan dir lagi, lalu enter. Nah, di dalam disk C ini sudah terdapat folder sistem operasi yang barusan kita buat. Lalu saya ingin beralih ke dalam folder sistem operasi, yaitu kita mengetikkan cd spasi. cd ini adalah change directory, lalu di spasi ini kita mengklikkan nama folder yang ingin kita tuju. Saya ingin menuju ke folder yang barusan dibuat, yaitu sistem operasi UWKS. Setelah itu klik enter. Nah, ini kita sudah berada di dalam disk C dan di dalam folder sistem operasi UWKS. Lalu kita coba cek isinya, kita ketikkan dir, lalu enter. Nah, di sini memang belum ada ya, karena kita belum menambahkan data sama sekali di dalam folder sistem operasi UWKS. Baiklah, saya akan menambahkan datanya. Jika saya ingin membuat data, dengan bisa mengklik copy spasi con dan spasi nama data yang ingin saya tambahkan ke dalam folder sistem operasi WKS .txt. Kita klik enter. Nah, jika muncul seperti ini, berarti kita akan memberikan isi kepada file ini, data sapna.txt. Misalnya kita isi dengan nama Sapna Estefania dengan NPM 221200074, mata kuliah sistem operasi. Nah, jika seperti ini kita bisa mengkliknya dengan Ctrl plus Z seperti ini. Setelah itu kita enter. Nah, ini artinya satu file sudah tercopy ke dalam sistem operasi UWKS. Ya, coba kita cek ya. Kita ketikkan dir ke dalam folder sistem operasi UWKS, lalu kita enter. Nah, ini data sapna.txt telah berhasil ditambahkan ke dalam folder sistem operasi UWKS. Namun jika saya ingin menghapus data ini, bisa mengetikkan dengan del spasi nama datanya sapna.txt, lalu kita enter, dan di dalam sistem operasi ini coba kita cek di dalamnya apakah masih ada. Kita ketikkan dir lalu enter. Nah, di sini sudah tidak ada ya, seperti ini. Jadi ini udah nol, berarti sudah tidak terdata dan datanya sudah terhapus yang di dalam folder sistem operasi WKS.
Nomor 6, apa itu mode aman atau safe mode di Windows dan bagaimana cara masuk ke dalamnya untuk mengatasi masalah sistem. Untuk yang pertama, kita bisa mengklik Windows plus R pada keyboard. Nah, di sini tampilannya kita akan mengetikkan msconfig. Lalu kita klik OK. Nah, di sini merupakan tampilan dari sistem konfigurasi. Jika kita ingin mengaktifkan mode aman atau safe boot, kita bisa beralih ke yang boot di pilihan ini. Kita beralih ke boot, lalu di bagian bawah ada boot option. Kita bisa checklist yang di safe boot. Nah, di sini ada 4 pilihan, ada minimal, alternate shell, Active Directory Repair, dan Network. Dan jika saya milih yang minimal, kita bisa pilih, lalu kita bisa klik yang terapkan. Setelah itu, jika kita klik OK, maka otomatis laptop atau komputer Anda akan ke restart. Nah, dan jika sudah ke restart, maka tampilan saat layar muncul kembali akan tertampil dalam mode aman. Pengertian safe mode atau mode aman. Safe mode atau mode aman adalah suatu mode operasi di sistem operasi seperti Microsoft Windows yang dirancang untuk memulai sistem dengan konfigurasi dasar dan hanya memuat driver dan layanan esensial. Tujuan dari safe mode adalah untuk membantu dalam memecahkan masalah sistem atau perangkat lunak yang mungkin menyebabkan sistem menjadi tidak stabil atau tidak berfungsi secara normal. Nomor 7, apa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan RTOS dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Ya, yang pertama ada tantangan dan cara mengatasi dalam pengembangan RTOS atau Real Time Operasi System. Dan untuk tantangan RTOS-nya yang pertama ada determinus waktu, yaitu menjamin bahwa setiap tugas ataupun proses dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang kedua adalah manajemen sumber daya terbatas. Artinya, mengelola sumber daya terbatas seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya agar sesuai dengan kebutuhan real time. Yang ketiga ada penjadwalan atau scheduling, yaitu menjamin bahwa setiap tugas atau proses dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, ada kemampuan untuk menangani kegagalan, yaitu mengatasi ataupun merespon kegagalan perangkat keras ataupun perangkat lunak dengan cara yang dapat diterima. Lalu langkah untuk cara mengatasi tantangan RTOS, yaitu yang pertama ada algoritma penjadwalan real time. Penggunaan algoritma penjadwalan yang efisien untuk memastikan responsibilitas waktu. Yang kedua, pengujian dan verifikasi yang intensif, yaitu melibatkan pengujian yang ketat dan verifikasi desain RTOS untuk memastikan kinerja real time yang dapat diandalkan. Yang ketiga ada redundansi dan pemulihan, yaitu penerapan metode redundansi dan strategi pemulihan untuk meningkatkan ketahanan terhadap kegagalan. Nomor 8, bagaimana RTOS berperan dalam mengamankan sistem dan menjamin integritas data dalam lingkungan yang mengandalkan waktu respons yang cepat. Ya, yaitu peran RTOS dalam mengamankan sistem dalam real-time operasi system. Peran RTOS yaitu berperan krusial dalam mengamankan sistem dan menjaga integritas data dalam lingkungan yang menuntut waktu respon yang cepat. Beberapa peran utama RTOS dalam konteks keamanan dan integritas dalam melibatkan yaitu yang pertama ada task scheduling, yang kedua ada resource management, lalu ada read atau write, lalu ada device driver.
Dan ada juga tipe of real-time operating system. Yang pertama ada hard real-time operasi system, lalu ada soft real-time operasi system, lalu ada firm real-time operasi system. Yang lalu ada lagi yaitu man-machine interface atau instrumentation interface, yaitu ada operator lalu terhubung ke real-time computer system lalu terhubung lagi ke controlled object. Keamanan komunikasi. Dalam lingkungan real-time, komunikasi antara tugas dan perangkat sangatlah penting. RTOS menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi integritas data selama transmisi dan pemrosesan. Kemudian ada isolasi tugas. RTOS mendukung isolasi tugas-tugas yang berbeda-beda untuk mencegah interferensi yang tidak diinginkan dan potensial serangan yang dapat mempengaruhi integritas data. Nomor 9. Apa hubungan antara RTOS dengan teknologi yang sedang berkembang, seperti Artificial Intelligence, AI, atau Autonomous System? Ya, hubungan antara RTOS dengan perkembangan teknologi dalam operasi sistem real-time. RTOS dengan AI. RTOS memberikan fondasi operasional yang kokoh untuk teknologi seperti AI dan autonomous system dengan memastikan responsibilitas waktu, keamanan, dan manajemen yang diperlukan untuk operasi yang andal dan efisien. Integrasi yang baik antara RTOS dengan teknologi-teknologi ini menjadi kunci kesuksesan implementasi yang lebih lanjut. RTOS juga memiliki hubungan yang erat dengan teknologi yang sedang berkembang seperti Artificial Intelligence ataupun AI dan Autonomous System. Lalu ada hubungan RTOS dengan AI. Ada 4, yaitu yang pertama responsibilitas waktu. AI dan Autonomous System seringkali memerlukan responsibilitas waktu yang ketat. RTOS berperan dalam memastikan bahwa tugas-tugas AI dan sistem otonom dapat menanggapi informasi dan situasi dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, ada pemantauan dan kontrol real-time. RTOS memfasilitasi pemantauan dan kontrol real-time yang diperlukan untuk sistem AI dan autonomous. Ini termasuk pengawasan tingkat rendah seperti sensorik hingga kontrol tingkat tinggi seperti pengambilan keputusan yang berbasis AI. Yang ketiga, ada penjadwalan yang cepat dan efisien, yaitu menjamin bahwa setiap tugas ataupun proses dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Keempat, ada integritas perangkat keras dan perangkat lunak. RTOS berperan dalam mengelola interaksi antara perangkat keras dan software yang kritis dalam sistem AI dan autonomous yang bertanggung jawab pada sensor, aktuator, dan proses yang kompleks.